Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk hari ini kita akan update informasi tentang Pi Network. Jadi banyak pertanyaan akhir-akhir ini di kalangan komunitas Pi Network. Jadi kapan kira-kira peluncuran mainnet atau jaringan terbuka dari Pi Network? Di sini ada sebuah artikel dari blockchainnews.com. Kalau kita lihat di sini, eh, di sini dijelaskan bahwa peluncuran open mainnet memang menjadi salah satu peristiwa penting yang paling ditunggu dalam hal ruang keuangan terdesentralisasi atau DeFi, karena banyak para pendahulu dan top influencer menyusun teori yang berbeda-beda dalam mendukung spekulasinya dalam hal peluncuran mainnet sebuah open protokol. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau dalam white paper Pi Network, jadi di sebuah produk itu ada namanya white paper, teman-teman. Jadi di white papernya Pi Network itu open mainnet akan segera diluncurkan apabila KYC mengalami kemajuan yang signifikan. Jadi memang kalau kita lihat hari ini masih banyak teman-teman kita yang belum KYC. Jadi kemarin ada beberapa teman saya yang setelah lama menunggu baru KYC, tapi ada juga yang baru daftar tidak sampai 1 bulan sudah KYC. Jadi ini kalau kita lihat dari berdasarkan Pi Network White Paper, memang dalam artikel ini open mainnet itu akan segera dirilis apabila KYC mengalami kemajuan yang signifikan dalam prosesnya. Kemudian juga kalau kita lihat di sini tergantung kepada siap atau tidaknya jaringan ekonomi tertutup atau kemajuan KYC. Kalau di sini ada sebuah artikel dari Pewell, dia menyatakan bahwa bisa jadi dia prediksi open mainnet itu akan terjadi 2 atau 14 bulan sejak dia menuliskan di Twitter ini tanggal 27 Januari kemarin, karena dia melihat bahwa banyak hal yang harus dilakukan seperti KYC, kemudian kesiapan utilitas, dan kemudian menghubungkan antara developer dengan developer lain. Seperti kita tahu kemarin bahwa Pi Network meluncing program Pi OS, Pi Open Source itu yang bisa menghubungkan coding di antara developer. Kemudian juga di sini ada kita lihat dari Pi Network Investigator, dia malah meyakini bahwa open mainnet itu sudah dekat karena dia melihat banyak kemajuan. Ini menurut, jadi kalau yang di sini menyatakan bahwa kalau Pewell ini akun Pewell menyatakan Pi Network kemungkinan terjadi dalam 14 bulan ke depan. Sementara untuk Pi Network Crypto Investigator ini, dia meyakini bahwa Pi Open Mainnet itu sudah dekat, walaupun seperti kita tahu tanggalnya belum di launching, karena dia melihat banyak pembaruan dalam sistem Pi, kemudian dengan banyaknya aplikasi yang menurut dia sudah luar biasa di jaringan Pi Network. Tapi dia juga melihat bahwa core team pasti akan memberitahu kepada para pionir apabila sistem sudah siap dan akan diumumkan di layar depan dari handphone kita. Kalau kita lihat di sini memang tanggal peluncuran masih belum diketahui, teman-teman, untuk masalah kapan open mainnet-nya, tetapi memang persoalan KYC masih menjadi persoalan yang mendasar, karena di jaringan saya saja masih banyak yang belum mengalami KYC. Kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat langsung di halaman Pi,
Jadi di halaman Pi Network, halaman resminya, ini kalau kita lihat di sini, ketika komunitas merasa bahwa software sudah siap untuk diproduksi dan sudah teruji secara menyeluruh di testnet, maka mainnet resmi dari jaringan Pi akan diluncurkan. Kemudian untuk detail penting tentang transisi di mainnet, hanya akun yang sudah divalidasi atau akun yang sudah KYC dan memang bukan akun cloningan itu yang akan diakui. Kemudian setelah itu dalam artikel ini dinyatakan bahwa faucet dan emulator jaringan Pi fase pertama akan ditutup dan sistem akan berlanjut sendiri selamanya. Kemudian juga ada kalimat di sini, pembaruan masa depan pada protokol akan dikontribusikan oleh komunitas developer Pi dan tim inti atau core team. Kemudian juga tidak ada otoritas yang, kalau kita lihat di sini, tidak ada otoritas yang akan mengontrol. Kemudian saldo pengguna palsu atau duplikat akan dibuang. Dan dalam fase mainnet ini dijelaskan bahwa pada saat itulah blockchain Pi bisa terhubung ke exchange atau bursa kripto dan bisa ditukar dengan mata uang lain atau ditukar dengan mata uang fiat atau dengan kripto yang lain. Kemudian kalau kita membahas tentang harga Pi, ini bukan Pi dalam open mainnet teman-teman. Ini adalah, kemarin ada yang bertanya sama saya, Mas, terus yang ada di Coin Market Cap itu Pi yang mana? Saya bilang ini adalah Pi IOU. Mungkin untuk IOU ini teman-teman bisa klik sendiri di Coin Market Cap, ada tulisan IOU, ini IOU. Kalau menurut saya ini harga ini adalah harga antara buyer dan seller yang ada di market. Dalam hal ini market Huobi, seperti kita tahu bahwa market Huobi ini adalah market raksasa yang punya sekitar total aset 41 triliun. Kemudian salah satu dari global advisor-nya atau penasihatnya adalah Justin Sun sebagai developer dari Tron, TRX, dan juga pemilik dari market Poloniex. Jadi kalau saya lihat di sini ini adalah harga konsensus antara pembeli dan penjual yang ada di market Huobi, tapi harga konsensus terhadap nilai koin Pi berdasarkan IOU. Nah, kemudian pada saat open mainnet berapa harga yang akan terjadi? Nah, itu kita akan lihat nanti. Jadi pada saat open mainnet otomatis blockchain Pi akan terhubung dengan blockchain dari market Huobi. Kemudian akan terjadi sinkronisasi harga. Jadi kita tidak tahu harga bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah dari harga sekarang. Tapi saya secara pribadi meyakini harga akan sangat tinggi teman-teman, karena banyaknya utilitas. Kemudian juga kalau kita tahu bahwa untuk Pi Network ini adalah, kalau teman-teman mungkin tidak menyadari, bahwa holder terbesar dalam sejarah dunia cryptocurrency itu adalah dipegang rekornya oleh Pi Network dengan holder sekitar 50 juta wallet yang ada di Play Store. Demikian untuk update informasi teman-teman. Pada saat ini kita sabar saja, tetap klik setir yang ada di handphone kita masing-masing. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.